Inter Milan harus puas bermain imbang melawan Chelsea dalam pertandingan uji coba pramusim terakhir menjelang bergulirnya kompetisi musim depan. Laga yang digelar di Stamford Bridge pada Minggu 11 Agustus pukul 21 waktu Indonesia Barat tersebut berakhir dengan skor 1-1. Pasukan Simone Inzaghi sejatinya unggul lebih dulu berkat gol yang dicetak Marcus Thuram pada menit ke-26. Namun The Blues yang sempat kerepotan pada akhirnya berhasil menyamakan kedudukan melalui gol yang dilesakan Leslie Ugochukwu di menit ke-90. Laga ini menjadi pertandingan uji coba pramusim terakhir bagi kedua tim untuk mengukur kekuatan skuad mereka jelang bergulirnya musim baru. Inter akan memainkan laga pembuka Serie A pada hari Sabtu 17 Agustus melawan Genoa di Stadion Luigi Ferraris. Sementara dalam laporan lain, FC Internews mengabarkan bahwa bek Inter Alessandro Bastoni batal tampil dalam pertandingan menghadapi Chelsea dikarenakan mengalami masalah otot. Bastoni merasakan ketidaknyamanan pada otot pahanya sehingga pelatih Simone Inzaghi tidak ingin mengambil resiko dan memutuskan untuk tidak memainkannya di laga tersebut. Hal ini tentu menjadi pukulan telak bagi Nerazzurri menjelang bergulirnya kompetisi Serie A mendatang. Setelah sejumlah pemain seperti Hakan Calhanoglu, Mehdi Taremi, Piotr Zielinski, Marco Arnautovic dan Stefan de Vrij belum sepenuhnya pulih dari cedera. Inter Milan berharap bisa menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar Serie A sejak musim 2019-2020. Gazzetta dello Sport menyoroti bahwa Nerazzurri akan berupaya meraih Scudetto kedua beruntun mereka sejak musim 2019 meskipun tampak sulit. Seperti diketahui, Inter merupakan tim yang pertama kali mengakhiri dominasi panjang Juventus di Serie A. Bianconeri mencatatkan prestasi gemilang dengan 9 kemenangan gelar Liga berturut-turut di kasta tertinggi Italia. Pada musim 2020, Nerazzurri sukses menghentikan dominasi sinyonya tua untuk meraih Scudetto selama 1 dekade penuh. Namun Inter tidak mampu mengikuti jejak Juventus untuk mempertahankan gelar di musim berikutnya setelah berpisah dengan pelatih Antonio Conte dan kepergian sejumlah pemain kunci. Kemerosotan di musim semi membuat Inter kalah dari rival sekota AC Milan pada pekan terakhir musim 2021. Dan lagi-lagi seperti Inter, Rossoneri tidak mampu mempertahankan gelarnya dengan sukses, yang diikuti oleh Napoli pada musim berikutnya dengan cerita yang sama. Akan tetapi kali ini Inter berharap bisa memenangkan Scudetto beruntun meskipun Inter sangat memahami rintangannya. Baik Milan maupun Napoli telah melakukan perubahan besar di musim panas ini untuk mencoba mengejar ketertinggalan. Begitu juga dengan Juventus yang ingin kembali ke puncak setelah gagal melakukannya sejak akhir dominasi mereka. Laporan mencatat, hal ini tentu akan membuat Inter semakin bertekad untuk memenangkannya 2 kali secara beruntun. Nerazzurri akan merasa bahwa keberhasilan mempertahankan gelar tidak akan kalah mengesankan daripada merebutnya musim lalu. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi masih ingin manajemen melakukan 2 perekrutan lagi sebelum jendela transfer musim panas ditutup. Tuttosport melaporkan bahwa sang pelatih masih menginginkan 1 bek dan 1 striker lagi untuk kompetisi berikutnya. Inter sejatinya telah menjalankan bisnis transfer dengan baik sejak awal musim panas ini. Nerazzurri sukses mendatangkan pemain seperti Mehdi Taremi dan Piotr Zielinski yang bahkan kesepakatannya sudah dikerjakan jauh sebelum jendela transfer dibuka. Kemudian, Inter tidak membuang waktu untuk mengamankan kesepakatan perekrutan Josep Martinez dari Genoa sebagai pelapis Yann Sommer di bawah mistar gawang. Sementara itu, urusan terpenting bagi Inter bisa dibilang bukanlah hanya perekrutan pemain, melainkan menjaga kekompakan skuad dari musim lalu yang merupakan tugas prioritas mereka. Inter telah menolak ketertarikan Bayern Munchen terhadap Hakan Calhanoglu dan juga berhasil memperpanjang kontrak sejumlah pemain penting. Meski demikian, Inzaghi meyakini sepenuhnya bahwa pekerjaan belum selesai. Laporan menjelaskan bahwa Inter perlu mendatangkan seorang bek untuk memastikan kedalaman yang memadai di lini pertahanan. Selain itu, Inzaghi juga menginginkan striker baru di mana saat ini 2 dari 4 pilihan di lini serang sedang absen karena cedera. Hal tersebut tentu menggarisbawahi betapa rapuhnya kedalaman lini serang di skuad Inzaghi. Terlebih lagi sang allenatore menginginkan lebih banyak fleksibilitas taktis dalam menyerang untuk musim depan, yakni dengan mendatangkan striker yang memiliki skill dalam menggiring bola. Sejauh ini memang belum ada kesibukan besar untuk melakukan kedua bisnis tersebut. Namun Inter masih punya waktu 3 minggu sebelum bursa transfer ditutup, dan Inzaghi berharap bisa melihat 2 wajah baru. Striker Inter Milan,
Lautaro Martinez diprediksi akan memainkan 62 pertandingan pada musim depan antara tugasnya dengan klub dan negaranya Argentina. Tuttosport menyoroti bahwa ini bukanlah musim panas yang tepat untuk istirahat dan bersantai bagi kapten Inter tersebut. Pemain berusia 26 tahun itu baru saja mengakhiri aksinya bersama Argentina di Copa America yang mengesankan bagi dirinya dan juga timnas Albiceleste. El Toro adalah pahlawan Argentina dalam keberhasilan mereka mempertahankan gelar Copa. Sang kapten mencetak 5 gol di turnamen tersebut yang termasuk gol kemenangan pada babak tambahan waktu di final melawan Kolombia. Hal ini menjadikan El Toro sebagai pencetak gol terbanyak turnamen tersebut, di mana ia juga telah menyelesaikan musim Serie A dengan memuncaki daftar Capocannonieri sekaligus dinobatkan sebagai MVP Liga. Yang jelas, semua ini berjalan positif bagi Lautaro meskipun ada sisi negatifnya, yakni sang kapten masih akan melanjutkan aksinya secara intens bersama La Beniamata. Lautaro bahkan harus kembali lebih cepat dari yang dijadwalkan usai libur musim panas menyusul cedera yang dialami Mehdi Taremi dan Marco Arnautovic. Hal ini dilakukan agar Lautaro memiliki waktu lebih banyak di pramusim untuk memulihkan kondisi fisiknya, yang berarti ia tidak memiliki tanda-tanda akan mengawali musim dengan lambat. Inter dipastikan harus mengandalkan Lautaro sejak awal kampanye berikutnya, sehingga sang striker diperkirakan tidak akan melewatkan banyak pertandingan sepanjang musim, terkecuali mengalami cedera atau terkena skorsing. Laporan mencatat, El Toro diperkirakan akan memainkan 62 pertandingan untuk klub dan negaranya pada kompetisi musim depan. Dengan demikian, pengelolaan menit bermain dan kebugaran sang kapten akan menjadi hal yang sangat krusial. Gelandang Inter Milan, Davide Fratesi akan berusaha keras untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain bersama Nerazzurri sejak awal musim depan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa sang gelandang jarang diturunkan sejak awal pertandingan di sepanjang musim lalu, meskipun ia mampu berkontribusi ketika diturunkan sebagai pemain pengganti. Hal ini tentu berhubungan dengan fakta bahwa Inter memiliki trio lini tengah yang sangat mapan yakni Henrikh Mkhitaryan, Hakan Çalhanoğlu dan Nicolo Barella. Meski Çalhanoğlu dan Mkhitaryan sudah berusia 30-an, tetapi tidak ada satupun yang menunjukkan tanda-tanda penurunan performa. Terlebih lagi Inter telah mendatangkan nama besar lainnya di lini tengah pada musim panas ini dalam bentuk Piotr Zielinski. Selain itu, Christian Aslani juga merupakan gelandang muda lainnya seperti Fratesi, di mana mantan pemain Empoli tersebut telah berkembang dan bisa segera mendapatkan lebih banyak waktu bermain. Namun demikian, laporan menjelaskan bahwa Fratesi telah membuat permintaan yang jelas untuk bermain lebih banyak pada kampanye mendatang. Pemain internasional Italia itu ingin tampil secara reguler sejak awal kompetisi musim depan. Dan menurut Gazzetta, ada kemungkinan besar Fratesi akan mendapatkan keinginannya tersebut. Inter akan menjalani musim yang lebih sibuk dari sebelumnya dalam hal jadwal pertandingan, sehingga rotasi pemain sangat dibutuhkan dalam hal ini. Oleh karena itu, Fratesi akan menjalani lebih banyak pertandingan sebagai starter daripada tampil sebagai pemain pengganti seperti musim lalu. Klub La Liga Spanyol, Valencia telah mengunci masa depan bek muda mereka Jarek Gaciorowski dikarenakan Inter dikabarkan bersedia mengeluarkan biaya besar. Media Spanyol Marca melalui FC Internews melaporkan bahwa Nerazzurri siap mengeluarkan 20 juta euro tetapi Valencia telah menaikkan klausul pelepasan sang pemain menjadi 45 juta euro. Gaciorowski mungkin baru berusia 19 tahun tetapi pemain internasional Spanyol U19 itu telah menarik minat transfer yang signifikan di musim panas ini. Nerazzurri menilai Gaciorowski sebagai profil yang tepat untuk memperkuat kedalaman lini pertahanan mereka musim depan. Terlebih lagi, pemilik Inter Oak Tree Capital menginginkan bek muda yang memiliki ruang untuk berkembang dan mempunyai nilai jual kembali di masa depan. Inter dikabarkan hampir mencapai kesepakatan dengan Juan Cabal, sebelum ia memilih bergabung dengan Juventus. Pemain seperti Robert Renan dari Zenit Petersburg, Jakub Kiwior dari Arsenal dan Johan Vazquez dari Genoa juga masuk radar Inter sebelumnya. Sementara itu, hubungan yang lebih baru telah muncul dengan bek Dinamo Zagreb Mauro Perkovic dan Nathan Jeze dari Nantes. Namun laporan menjelaskan bahwa Gaciorowski merupakan profil yang paling didambakan oleh manajemen Inter. Nerazzurri dikabarkan telah menunjukkan keinginan untuk mengajukan tawaran sebesar 20 juta euro yang akan memicu klausul pelepasan dalam kontrak sang pemain bersama Valencia. Akan tetapi klub Spanyol tersebut tidak berniat kehilangan kendali atas Gaciorowski di musim panas ini. Dan karena alasan itulah maka Valencia pun telah mengaktifkan opsi untuk memperpanjang kontrak Gaciorowski,
yang akan membuat klausul pelepasan sang pemain naik menjadi 45 juta euro. Gelandang Inter Milan, Piotr Zielinski bertekad untuk bisa beraksi pada pertandingan pekan kedua Serie A musim depan menghadapi Lecce. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa pemain asal Polandia itu tidak akan pulih dari cedera pahanya tepat waktu dalam laga pembuka melawan Genoa pada tanggal 17 Agustus mendatang. Seperti diketahui, mantan gelandang Napoli berusia 30 tahun tersebut mengalami masalah otot paha setelah pertandingan uji coba melawan Pisa. Laporan menjelaskan bahwa Zielinski memang mengalami cedera yang tidak terlalu serius dan sang gelandang hanya akan absen selama beberapa minggu ke depan. Zielinski sebelumnya diprediksi bisa melakukan debut kompetitifnya bersama Inter saat menghadapi Genoa di pekan pertama Serie A. Hal ini dikarenakan ia sudah terlibat di kamp pramusim sejak awal pelatihan setelah resmi diumumkan sebagai pemain baru Inter. Namun cedera otot telah memupuskan harapannya untuk beraksi menghadapi Genoa, meskipun ia dijadwalkan tidak akan menunggu lama untuk bisa kembali ke lapangan. Gazzetta mencatat bahwa mantan pemain Napoli itu akan pulih sepenuhnya saat pertandingan melawan Lecce pada tanggal 25 Agustus. Inter Milan dikabarkan siap bernegosiasi dengan Nantes selama 3 minggu ke depan untuk mencoba merekrut Nathan Jeze. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Inter masih berharap bisa mendatangkan seorang bek berkaki kidal sebelum berakhirnya jendela transfer musim panas. Nerazzurri sebelumnya hampir mencapai kesepakatan dengan Juan Cabal, hingga pada akhirnya sang pemain memutuskan untuk bergabung dengan Juventus. Sementara itu, rumor terbaru mengaitkan Inter dengan bek Dinamo Zagreb Mauro Perkovic dan Jarek Gasiorowski dari Valencia. Meski demikian, satu hal yang terlihat cukup jelas adalah Inter ingin merekrut bek muda seperti keinginan Oaktree Capital. Sang pemilik ingin memfokuskan proyek mereka pada pemain muda yang memiliki ruang untuk berkembang serta memiliki nilai jual kembali. Dan laporan sejak bulan lalu menunjukkan bahwa bek Nantes berusia 19 tahun, Nathan Jeze adalah salah satu target utama Inter dalam hal ini. Laporan menjelaskan bahwa Nerazzurri telah mengajukan tawaran sekitar 15 juta euro untuk sang pemain. Akan tetapi angka tersebut belum bisa meyakinkan Nantes untuk melepas Jeze dan masih bertahan di angka 30 juta euro. Meski demikian, Gazzetta mencatat bahwa Inter siap bernegosiasi hingga 3 minggu ke depan dikarenakan mereka yakin bisa menurunkan harga Jeze dan mengamankan kesepakatan sang pemain. Klub Serie A Italia, Udinese telah secara resmi mengumumkan penandatanganan mantan striker Inter Alexis Sanchez dengan kontrak 2 tahun hingga 2026. FC Internews melaporkan bahwa Udinese resmi memulangkan Sanchez dengan status bebas transfer setelah kontraknya bersama Inter berakhir pada bulan Juni lalu. Seperti diketahui, Sanchez memulai awal karirnya di sepak bola Eropa bersama Udinese pada tahun 2008. Dari Udinese kemudian ia bergabung dengan Barcelona di bawah asuhan Pep Guardiola pada tahun 2011, dengan mencetak 39 gol dari 88 penampilan di Liga dan juga sukses meraih gelar La Liga di musim 2012, serta Copa del Rey, Supercopa de España dan Piala Super UEFA. Sanchez selanjutnya bergabung dengan Arsenal pada musim panas 2014 dengan biaya sekitar 37 juta euro. Di London Utara, sang striker kembali membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain berprestasi di Liga Primer, dengan mencetak total 60 gol dari 122 pertandingan, sebelum ia pindah ke Manchester United. Sanchez memang tidak menikmati banyak kesuksesan di MU, tetapi ia mampu memberikan kehidupan baru di kasta tertinggi Italia dengan bergabung ke Inter dan memenangkan sejumlah gelar termasuk 2 Scudetto. Setelah meninggalkan Inter, Sanchez pun kini siap membantu Udinese selaku mantan klub pertamanya di Eropa untuk melangkah jauh di Serie A pada musim depan.